Halo, perkenalkan nama saya Agus Manwarubu, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Medan. Pada pembuatan video kali ini, saya mendapatkan satu tugas dari mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila itu lahir. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila itu lahir. Namun sebelum kita menjelaskan bagaimana Pancasila itu lahir, pertama kita harus mengetahui apa itu yang namanya Pancasila. Nah, Pancasila teman-teman adalah dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi proses lahirnya Pancasila tidaklah semudah itu saja atau muncul begitu saja. Namun, lahirnya Pancasila itu membutuhkan yang namanya proses yang berliku-liku dan yang begitu panjang. Jadi, setelah Jepang menjanjikan yang namanya kemerdekaan, dibentuklah sebuah badan yang bernama BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Negara Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya adalah mencari rumusan dasar negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di BPUPK ini ada banyak tokoh-tokoh besar yang memberikan usulan, gagasan, dan ide-ide mereka tentang isi dari Pancasila. Dan ada di antaranya di situ Bapak Soekarno-Hatta, Bapak Hatta, Bapak Yamin, dan banyak lagi yang menjadi tokoh-tokoh dalam perumusan BPUPK pada waktu itu. Mereka memberikan ide, gagasan, contohnya seperti Bapak Soekarno-Hatta mengusulkan konsep Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Usulan ini menjadi salah satu landasan penting dalam perumusan dasar negara kita, yaitu Negara Republik Indonesia. Lalu selanjutnya muncul Piagam Jakarta, yang di dalamnya ada rumusan dasar negara yang hampir mirip dengan Pancasila yang kita kenal saat ini. Tapi ada satu kalimat yang menimbulkan perdebatan yang tentang kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, di Piagam Jakarta ini sebenarnya adalah hasil kompromi beberapa kelompok yang ada pada saat itu di BPUPK. Jadi karena dirasa kurang mewakili seluruh bangsa Indonesia, maka dilakukanlah yang namanya perubahan. Nah, karena ada keberatan dari beberapa tokoh, akhirnya rumusan itu diubah. Lalu dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di PPKI inilah Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara kita. Kalimat yang tadi diperdebatkan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan disepakati 5 sila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Perubahan ini menunjukkan semangat toleransi dan persatuan yang sangat kuat dari para pendiri bangsa kita. Mereka sadar bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dan dasar negara harus bisa diterima oleh semua kalangan termasuk berbagai agama yang ada di Indonesia. Jadi dari cerita ini kita bisa belajar bahwasanya Pancasila itu lahir dari semangat para pendiri atau persatuan musyawarah dari toleransi. Para pendiri bangsa kita rela mengesampingkan perbedaan dan mencapai tujuan bersama yaitu Indonesia merdeka dan bersatu. Jadi teman-teman, pesan untuk kita yaitu kita harus meneladani semangat para tokoh-tokoh yang memperjuangkan dasar-dasar dari negara kita. Kita harus menjaga sebagai Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif, adil, dan relevan bagi seluruh bangsa Indonesia dan adil bagi seluruh kita yaitu sebagai masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih sekian dari video saya pada saat ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.